Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, dimanapun kalian berada, selamat berjumpa lagi dengan saya. Saya dalam pertemuan sekarang ini akan membahas tentang jurnalisme investigasi di media cetak. Dan untuk selanjutnya kita lihat slide berikut ini. Nah, di dalam menyampaikan materi ini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah menyampaikan tentang media cetak, kan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang majalah. Lalu bagaimana kaitannya antara media cetak dan majalah. Lalu ketiga saya ingin menyampaikan juga tentang persiapan, ya, persiapan dari jurnalisme investigasi untuk media cetak, dan gitu ya. Kemudian yang ketiga atau keempat, ya, keempat tadi kan yang pertama itu adalah ingin menyampaikan tentang media cetak, lalu yang kedua tentang majalah, yang ketiga bagaimana persiapannya, yang keempat bagaimana prosesnya, dan yang kelima terakhir adalah pasca setelah persiapan, setelah proses, lalu langkah apa yang harus dilakukan setelah kita melewati proses-proses tersebut, yaitu makanya kita ada materi tentang pasca setelah melakukan persiapan dan proses tersebut, gitu ya. Nah, coba saya lihat di slide ini tentang karakteristik nih tentang media cetak, ya. Saya bahas dulu tentang media cetak. Nah, kemudian nanti akan saya bahas juga tentang majalah. Nah, dari masing-masing karakteristik ini antara media cetak dan majalah itu kan pasti mirip. Karena kan media cetak itu kan bukan hanya majalah saja. Surat kabar juga kan itu juga media cetak, buku juga kan gitu ya. Tetapi yang saya akan fokuskan untuk jurnalisme investigasi ini adalah majalah, gitu ya. Majalah apakah nanti di surat kabar harian atau mingguan itu ada? Ya ada juga sih, tetapi mungkin tidak terlalu menonjol. Tetapi kalau majalah itu hampir seluruhnya laporan-laporan apa namanya produk jurnalistiknya itu adalah mengarahnya kepada jurnalisme investigasi. Tetapi sebelum lebih fokus lagi, saya ingin menjelaskan tentang karakteristik dari media cetak, kan gitu ya. Nah, media cetak itu mempunyai karakteristik pasif, gitu ya. Pasif kalau media cetak itu. Kalau pasif berarti di situ harus ada keaktifan dari audiens untuk memahami apa berita-berita yang disampaikan oleh media cetak, kan gitu ya. Pasif di situ. Statis, gitu ya. Yang kedua adalah statis. Statis itu media cetak kan tidak memberikan kesempatan kepada para pembacanya untuk langsung berinteraksi misalnya dengan wartawannya, kan tidak situ, gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah tadi pasif, gitu ya. Jadi media cetak mah tidak mengajak-ngajak, Anda baca nih media cetak saya, kan tidak. Jadi diam saja di situ, pasif, kan gitu ya. uh, Orang mau membaca silakan misalnya, berarti kan harus ada seperangkat mental dari pembaca untuk memahami isi pemberitaan media cetak tadi, kan gitu ya. Kemudian ciri khas atau karakteristik yang lainnya, media cetak mah bisa didokumentasikan. Laporan-laporan pemberitaan di media cetak, baik itu surat kabar, majalah, gitu ya, buku, itu bisa didokumentasikan, kan gitu ya, didokumentasikan. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, pasif berarti di situ apa namanya, harus ada minat baca nih, minat baca, ya. Dari karakteristik yang lain dari media cetak itu adalah minat baca. Kalau tidak ada yang berminat membaca, ya berarti kan media massanya ditinggalkan di situ. Dan media cetak itu memiliki karakteristik fleksibel. Fleksibel itu bisa dibawa kemana-mana, bisa dilipat gitu ya, atau bisa digulung-gulung, kan gitu ya, fleksibel. Suatu saat kita baca lagi,
Misalnya dalam keadaan suntuk kita baca lagi, buka lagi korannya majalahnya di kereta api, di bis misalnya kita bawa, bisa di mana-mana, atau kadang-kadang misalnya kita ke toilet misalnya berlama-lama di situ, ternyata lagi membaca misalnya. Dan karakteristik yang lainnya untuk masa berlakunya atau masa aktualitasnya di media cetak itu relatif singkat, tergantung dari sifat si media cetak itu. Kalau harian ya berarti sehari aktualitasnya singkat. Kalau mingguan ya berarti seminggu kan gitu ya. Kalau bulanan ya berarti ya sebulan gitu. Nah, ciri-ciri atau karakteristik media cetak itu pasti akan dimiliki juga oleh majalah kan gitu ya. Misalnya tadi pasif, statistik, bisa didokumentasikan, minat baca, fleksibel, dan masanya singkat. Itu pun juga berlaku kepada majalah. Mengapa? Karena kan majalah adalah merupakan salah satu contoh dari media cetak. Nah, selain pasif, statis, didokumentasikan, minat baca, fleksibel, dan masanya singkat, ada karakteristik lain yang dimiliki oleh majalah. Apa? Nah, itu penyajiannya biasanya dalam majalah itu adalah lebih mendalam karena punya waktu untuk mempersiapkan laporan-laporannya. Nah, karena itulah biasanya penyajian-penyajian dalam majalah itu sifatnya atau biasanya lebih banyak melakukan investigasi ini, ya. Kemudian aktualitasnya tahan lama di majalah itu karena biasanya dalam tulisan majalah itu dari berbagai sisi sehingga aktualitasnya tidak habis dalam satu hari. Berbagai persoalan, berbagai fokus kan gitu ya disampaikan di situ. Nah, kemudian di majalah pun juga biasanya fotonya lebih banyak ya dibandingkan dengan di buku misalnya atau dibandingkan dengan di koran misalnya. Nah, terus karakteristik yang lain pun juga salah satu kekuatan di majalah itu adalah covernya nih. Covernya sangat menarik atau tidak nih. Misalnya, nah itulah cover itu merupakan daya tarik dari majalah itu kan gitu ya, salah satu daya tarik dari majalah itu. Lalu karakteristik yang lainnya bahwa karena majalah itu penyajiannya lebih dalam, kemudian aktualitasnya lebih lama atau tahan lama, maka dikonsumsinya pun juga relatif lebih lama gitu ya. Dan yang terakhir dari karakteristik majalah itu adalah pembacanya lebih selektif gitu ya. Tidak semua orang atau tidak semua masyarakat ingin membaca laporan-laporan atau tulisan-tulisan wartawan yang panjang, misalnya berapa halaman, bisa 5 halaman, bisa 10 halaman misalnya, tergantung materi yang dibahasnya. Karena disitulah para pembacanya pun juga bersifat lebih selektif nih, pembaca yang mana nih yang memang ingin memahami lebih dalam tentang berita itu atau tentang laporan yang ditulis oleh wartawan itu. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan ada 5 materi yang dibahas dalam jurnalisme investigasi di media cetak. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana karakteristik media cetak, lalu karakteristik majalah. Dan sekarang sudah mulai pada teknis jurnalisme investigasi di majalah. Nah, diawali oleh apa? Persiapan, tentu saja ya, persiapan. Nah, di dalam majalah biasanya persiapannya itu diawali dulu dengan penentuan tema. Ya, penentuan tema. Dan dalam penentuan tema biasanya ada langsung misalnya dibikin masalahnya apa nih di situ gitu ya. Masalah yang yang akan kita tulis itu masalahnya apa? Dari berbagai macam masalah, dari berbagai bahan kemungkinan yang bakal terjadi, maka difokuskanlah di situ. Mau apa nih yang ditulisnya? Dari berbagai macam banyak masalah, focusingnya apa nih kan gitu ya. Nah, itu di situ. Lalu kita mencoba menjawab
dugaan menjawab permasalahan-permasalahan itu dengan cara hipotesis atau dugaan sementara, gitu ya. Dugaan sementara kan gitu ya. Nah, dari mulai kita menentukan tema, kemudian membuat tim kan gitu ya. Lalu kita mendefinisikan masalah, memfokuskannya, lalu membuat hipotesis, itu tidak terlepas dari karakteristik dari penggalian dari jurnalisme investigasi itu, yaitu apakah mau atau datanya itu nanti akan bisa diambil secara data secara tertulis dengan cara menelusuri paper trial misalnya, atau menggunakan people trial misalnya. Nah, dari situ itu adalah dua people dan paper itulah nanti akan menjadi dasar wartawan-wartawan di media cetak khususnya majalah untuk menemukan tema, masalah, focusing, hipotesis. Nah, dari situlah kita penggalian bahannya. Nah, di situ ya penggalian bahan, apakah kita memang memfokuskan pada paper trial saja atau people trial saja misalnya. Di situ bisa data tertulis atau menurut pendapat orang misalnya di situ ya. Nah, lalu dari situ wartawan yang sudah tadi dibentuk tim itu melakukan komparasi, membandingkan ya data yang satu dengan data yang lain gitu ya. Data yang kita miliki, yang oleh teman kita miliki, kita bandingkan, ambil solusinya atau ambil titik temunya. Nah, nanti apakah data ini sudah cukup atau perlu pendalaman lagi gitu ya. Nah, dari situ lalu kita coba menguji betul tidak nih data yang kita miliki itu, konfirmasi ke berbagai bidang, berbagai narasumber yang memang tentu saja berkaitan dengan berkaitan dengan materi ini. Atau untuk lebih awalnya lagi adalah mengujinya itu dengan data-data yang kita miliki, yang selama ini kita dapatkan, diuji dulu betul atau tidak. Nah, dari situlah kita pembagian tugas. Nah, ada yang nanti akan mewawancara, draftnya kita bikin, lalu ada yang nanti bertugas untuk mengobservasi, draft observasinya kita bikin. Dan dari situ kita sudah membayangkan mau ditulis apa nih misalnya ya, mau ditulis apanya nih di dalam materi-materi yang kita dapatkan itu kan gitu ya. Nah, makanya dari setelah kita menguji itu ada draft wawancaranya dulu tuh seperti apa, pertanyaan ke ini siapa, bagaimana, ke narasumber ini bagaimana, ke narasumber yang itu bagaimana, termasuk mungkin saja wartawan yang wawancara bisa sekaligus melakukan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang persiapan, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang prosesnya nih. Proses melakukan investigasi jurnalistik atau jurnalisme untuk media cetak. Yaitu yang pertama adalah kita melakukan wawancara gitu ya. Wawancara dengan siapa? Dengan narasumber yang memang berkaitan langsung dengan si materi atau tema yang akan kita angkat dalam laporan investigasi ini. Nah, dalam wawancara pun juga nanti terkait dengan pengamatan nih. Pengamatan. Nah, setelah pengamatan lalu kita penulisan, dan yang terakhir tentu saja kita melakukan penyajian agar karya jurnalisme investigasi ini karyanya lebih menarik dan lebih mudah dicerna gitu ya. Oke, kita mulai dengan tahap wawancara. Nah, di dalam tahap wawancara ini adalah merupakan salah satu tindakan yang paling pokok dalam jurnalisme investigasi ini. Nah, di dalam wawancara ini atau interview itu kita harus sudah punya gambaran bahwa wawancara dengan narasumber itu nanti apakah terstruktur atau tidak nih, kan gitu ya. Terus apakah pelaksanaannya itu langsung atau tidak, kan gitu ya. Misalnya langsung itu tidak perlu janji, ketemu dengan narasumber di mana saja langsung kita wawancara. Tetapi kalau misalnya tidak langsung, biasanya kita janjian dulu, kan gitu ya, janjian dulu atau minta waktu kepada sekretarisnya atau siapapun itu
yang berkaitan dengan karya dari jurnalisme investigasi ini. Dan harus diingat juga bahwa apakah di dalam interview ini kita perlu tertulis misalnya wawancaranya, atau misalnya tidak perlu, cukup saja misalnya bisa langsung tidak perlu. Nah, dari mulai wawancara itu terstruktur atau tidak, langsung atau tidak, tertulis atau tidak, nah itu harus segera dikuasai oleh wartawan-wartawan yang memang nanti akan bersentuhan langsung dengan proses wawancara dengan narasumber itu, ya. Ya, begitu juga dalam pengamatan nih, pengamatan atau observasi. Jangan salah, di dalam observasi pun juga kita perlu mengetahui apakah dalam observasi itu kita cukup hanya melihat dari jauh, atau kita harus masuk ke dalamnya dengan melakukan penyamaran-penyamaran. Nah, dari situlah kita harus memahami observasi yang harus kita lakukan itu apakah perlu partisipasi atau tidak perlu kita menjadi partisipan. Nah, gitu kan? Atau misalnya kita mencoba melakukan pengamatan dari jauh, atau misalnya kita tidak perlu nih pengamatan dari jauh karena memang harus mendapatkan secara langsung apa yang terjadi di dalam materi-materi yang berkaitan dengan jurnalisme investigasi ini. Jadi di dalam pengamatan itu nanti kita apakah berperan sebagai partisipan atau kita tidak, dari berjarak, misalnya berjaraknya masuk secara dari kejauhan atau sama sekali tidak masuk, sehingga kita mendapatkan data-datanya dari informasi-informasi yang sudah didapatkan, baik itu melalui partisipasi atau tidak, atau menggunakan berjarak atau tidak. Itu ya. Baik, sekarang kita akan menginjak pada sistem penulisan untuk jurnalisme investigasi ini. Nah, biasanya di dalam bentuk tulisan untuk karya jurnalistik itu bisa berupa style news atau feature. Nah, biasanya untuk jurnalisme investigasi itu menggunakan sistem penulisan feature. Nah, baik di feature maupun di style news itu tidak terlepas dari apa yang disebut dengan lead. Lalu yang kedua adalah tubuh tulisan, dan yang ketiga adalah penutup tulisan. Nah, untuk investigasi ini dalam penulisannya seperti yang saya sampaikan tadi adalah menggunakan feature. Nah, lead yang terkandung di dalam penulisan jurnalisme investigasi itu biasanya bersifat deskriptif, menggambarkan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah biasanya naratif gitu kan. Nah, naratif dan deskriptif itu adalah mencoba menggambarkan dan menuturkan misalnya. Lalu di lead berikutnya itu adalah bisa saja dalam penulisan jurnalisme investigasi itu lead yang digunakannya adalah bersifat anekdot atau lelucon. Itu boleh-boleh saja, silakan saja, tergantung pada wartawan atau media yang membuatnya. Atau misalnya di leadnya itu adalah mengungkapkan tentang proses bagaimana wartawan mencari berita atau mencari bahan yang berkaitan untuk jurnalisme investigasi itu, gitu ya. Atau misalnya bisa saja leadnya berupa rangkuman. Kalau rangkuman berarti dari keseluruhan kasus itu dirangkum lalu dibikin lead, gitu kan. Nah, yang lebih menarik misalnya leadnya ada yang disebut dengan lead berpeluru. Berpeluru itu akhirnya begini, lead yang mengarah pada tujuan tertentu, seolah-olah kita menembakkan sesuatu di situ, gitu ya. Dan yang terakhir, lead yang terakhir yang biasa digunakan dalam feature atau maksud saya dalam jurnalisme investigasi itu adalah
mencoba menemukan benang merah dari tema yang akan kita angkat ini. Nah, di situ ya. Nah, selain lead, yang tidak kalah pentingnya lagi itu adalah tentang tubuh dalam penulisan jurnalisme investigasi ini. Nah, tadi di lead itu bisa beragam, bisa kita pilih mau deskriptif, mau naratif, anekdot, proses, rangkuman, berpeluru, atau mencoba menemukan benang merah. Nah, di dalam tubuh tulisan jurnalisme investigasi ini itu adalah kelanjutan dari kita menulis lead, memberikan pernyataan atau penjelasan tentang lead yang sudah kita tulis. Nah, berupa kelanjutan ini atau bisa saja kita membuat suatu pernyataan lalu membuat atau kita mencoba untuk didiskusikan pernyataan tersebut di dalam tubuh jurnalisme investigasi ini, kan gitu ya. Atau mencoba menjelaskan tentang runtut dari awal sampai akhir tema atau kasus yang kita angkat dalam jurnalisme investigasi ini. Dan yang lebih menarik lagi jika misalnya di dalam tubuh penulisan jurnalisme investigasi itu ada pengisahan berupa adegan. Nah, pengisahan berupa adegan itu tiada lain, itu adalah menggambarkan suasana yang ketika kita mencoba menelusuri data atau fakta yang berkaitan dengan tema yang kita angkat dalam jurnalisme investigasi ini. Dan ingat, di dalam tubuh pun juga, di dalam penulisan jurnalisme investigasi itu tidak terlepas dari pilihan kata, pilihan kalimat yang kita terapkan dalam penulisan tersebut. Untuk apa? Ya untuk tentu saja untuk lebih menarik, kan gitu ya. Dan tepat penentuan atau memutuskan kalimat ini dipakai atau kalimat itu tidak dipakai. Nah, di dalam tubuh jurnalisme investigasi pun juga itu kadang-kadang kita atau bahkan sering juga terjadi menggunakan monolog. Monolog itu kan wartawan bertanya pada diri sendiri lalu dijawab dulu oleh kita sendiri. Nah, nanti ditulis dalam dikemas sehingga lebih menarik gitu ya. Atau misalnya bisa flashback ke belakang, dari mulai latar belakang, tujuan misalnya dibuatnya tulisan jurnalisme investigasi itu. Gitu ya, tadi kita lead sudah kita bahas, ada deskriptif, leadnya, ada naratif sampai pada menemukan benang merah. Lalu di tubuh bisa dari kita lanjutkan dari lead itu sampai pada kita melakukan flashback ke belakang. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam penulisan atau dalam proses penulisan jurnalisme investigasi itu adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup hampir sama ketika kita membahas jurnalisme investigasi di televisi, itu ada yang disebut dengan bagian penutup itu diisi dengan semacam editorial. Editorial itu adalah semacam sikap lembaga atau lembaga pers atau wartawan di dalam kasus atau materi yang sedang dibuatkan dalam karya jurnalisme investigasi ini. Atau bukan editorial, misalnya petuah moral bisa saja memberikan pengarahan atau memberikan masukan ditinjau dari moral. Atau mungkin saja kita kritik gitu misalnya, atau kita menulis di dalam penutup itu bersifat kritik, atau bahkan misalnya kejutan yang semua orang tidak menduga kemudian kita tulis di bagian terakhir. Atau misalnya kita mencoba menuding atau menuding dengan fakta dan data dan sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik tentu saja ya. Atau misalnya di bagian penutup itu kita mencoba memberikan tulisan-tulisan yang bermakna, memberikan petunjuk bahwa duduk persoalan yang kita angkat dalam jurnalis investigasi ini memberikan pemahaman terang benderang tentang kasus yang kita angkat itu. Nah, itu ya berkaitan dengan penulisan jurnalisme investigasi di media cetak, khususnya di majalah. Gitu ya. Baik, kita menginjak kepada bagian penyajian.
Nah, bagian penyajian ini tidak kalah penting dari unsur pra, lalu pada proses, dan sekarang itu adalah masih proses, yaitu berkaitan dengan penyajian. Nah, penyajian di dalam karya jurnalistik, terutama di jurnalisme investigasi ini, itu tiada lain berkaitan dengan masalah layout. Layout itu bertujuan untuk memberikan nuansa-nuansa keindahan di dalam penyajian karya jurnalisme investigasi ini. Nah, tentu saja hal itu berkaitan dengan masalah penempatan foto, penempatan gambar, penempatan teks, penempatan warna, jenis huruf dan ilustrasi, serta ukuran huruf. Nah, itu dilakukan biar memberikan kesan menarik bagi para pembacanya tentu saja, ya. Baik, kita sekarang menginjak pada bagian akhir, yaitu bagian pasca. Artinya, tadi kita sudah jelaskan tahap-tahapan penulisan jurnalisme investigasi untuk media cetak, khususnya untuk majalah. Tadi sudah saya jelaskan tentang persiapan, lalu proses, dan sekarang adalah pasca. Jadi sentuhan akhir ini atau pekerjaan akhir ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk di kegiatan jurnalisme investigasi ini. Nah, di bagian pasca produksi itu jelas berkaitan dengan masalah distribusi. Lalu bagaimana majalah ini nanti disampaikan, bagaimana pelanggan-pelanggan yang selama ini berlangganan itu terlayani, bagaimana eceran, terus bagaimana juga kerjasama, terus konsinyasi misalnya. Nah, itu pun juga sudah menjadi bagian dari proses atau pasca produksi dari kegiatan jurnalisme ini. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah di pasca ini kita atau media itu harus siap menerima keluhan-keluhan, kan gitu ya. Mengapa? Karena kan dalam jurnalisme investigasi itu kan tidak ada nih pihak manapun yang mau persoalannya diungkap oleh media dan disampaikan kepada masyarakat. Jelas tidak jarang yang mau, bahkan mungkin tidak ada yang mau. Nah, berarti kalau begitu harus siap dengan segera keluhan dari masyarakat. Lalu misalnya harus juga siap setelah menerima keluhan, harus mampu memberikan penjelasan sedetil-detilnya jika ada masyarakat yang meminta konfirmasi mengenai pemberitaan yang atau karya jurnalistik yang kita tulis dalam jurnalisme investigasi ini. Atau misalnya kita mencoba atau memberikan klarifikasi sesungguhnya persoalan ini tuh seperti apa, kan gitu ya. Nah, setelah klarifikasi, kita atau media pun juga harus memikirkan bagaimana cara memberikan jawaban terhadap keluhan, penjelasan, dan klarifikasi, dan memberikan jawaban. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah kesiapan untuk melawan gugatan nih. Gugatan dari pihak manapun yang merasa dirugikan atas terbitnya karya jurnalisme investigasi. Nah, itu materi tentang pasca dari kegiatan jurnalisme investigasi ini. Gitu ya. Demikian tadi materi tentang jurnalisme investigasi di media cetak, khususnya di majalah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pengayaan keilmuan bagi rekan-rekan, dan untuk selanjutnya kita bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.